tentang kerahasiaan dan privasi versus kewajiban hukum. Yang pertama, pendahuluan. Kerahasiaan merupakan fondasi utama dari hubungan profesional klien dalam setiap profesi hukum, tanpa jaminan bahwa segala sesuatu yang diungkapkan kepada profesional hukum akan dirahasiakan. Klien tidak pernah mau membuka seluruh fakta secara jujur. Akibatnya, profesional hukum tidak dapat memberikan nasihat atau pembelajaran yang optimal. Namun kewajiban kerahasiaan ini tidak bersifat absolut dalam situasi tertentu. Profesional hukum dihadapkan pada dilematis ketika kewajiban menjaga rahasia berbenturan dengan kewajiban hukum yang lebih tinggi, seperti kewajiban untuk membantu proses penegakan hukum, mencegah tindak pidana, atau melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Dilema ini menjadi ujian sejati bagi integritas seorang profesional hukum. Di situasi, ia terikat sumpah jabatan dan kode etik. Di sisi lain, ia adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memiliki tanggung jawab sosial. Landasan dan filosofi kewajiban kerahasiaan yang akan disampaikan oleh rekan. Baik, selanjutnya ada landasan filosofis kewajiban kerahasiaan. Landasannya menghormati martabat manusia, membangun kepercayaan, efektivitas profesi, hak untuk didampingi. Setiap individu berhak atas privasi dan martabatnya sebagai manusia. Membuka rahasia tanpa persetujuan berarti merendahkan martabat tersebut. Profesi hukum hanya dapat berfungsi jika ada kepercayaan penuh dari klien. Tanpa kerahasiaan, kepercayaan itu mustahil terbangun. Advokat tidak dapat membela klien secara efektif jika mengetahui seluruh fakta. Kerahasiaan mendorong keterbukaan penuh dari klien. Setiap orang berhak mendapatkan pendampingan hukum. Hak ini akan sia-sia jika komunikasi dengan pendampingannya tidak dijamin kerahasiaannya. Selanjutnya ada dasar hukum kewajiban kerahasiaan yang akan disampaikan oleh Selanjutnya ada dasar hukum kewajiban kerahasiaan. Yang pertama, menjelaskan tentang advokat, profesi advokat, yaitu kewajiban kerahasiaannya dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ada juga di pasal 4 huruf H Kode Etik Advokat Indonesia. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien. Hak imunitasnya pada pasal 16 Undang-Undang Advokat, itu advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Yang kedua ada notaris. Kewajiban rahasiaannya ada di pasal 4 ayat 2 UUJ Undang-Undang. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan. Hak ingkar notaris, yaitu notaris memiliki hak ingkar untuk tidak memberikan kesaksian di pengadilan mengenai hal-hal yang terkait dengan rahasia jabatannya. Hak ini dihormati melalui prosedur Majelis Kehormatan Notaris yang harus memberikan persetujuan terlebih dahulu untuk pengambilan fotokopi akta atau pemanggilan notaris dalam proses pengadilan. Yang ketiga ada profesi dokter. Itu kewajiban kerahasiaannya ada di pasal 322 KUHP. Ancaman pidana bagi dokter yang membuka rahasia kedokteran. Undang-Undang Praktik Kedokteran yang berbunyi mengatur kewajiban menjaga rahasia medis pasien, hak pasien.
Ada juga hak ingkar dokter, yaitu dokter juga memiliki hak ingkar yang diatur dalam pasal 170 KUHP, di mana dokter dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk tidak memberikan keterangan tersebut yang terkait dengan rahasia profesinya. Selanjutnya ada kerahasiaan yang bersifat relatif, pengecualian dan batasan, akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada kerahasiaan yang bersifat relatif, pengecualian dan batasan. Yang pertama, pengecualian menurut teori hukum, Profesor H.J.J. Lineman dalam bukunya menyatakan bahwa profesional diperbolehkan membuka rahasia dalam hal yang pertama diatur oleh undang-undang, ada kewajiban hukum yang lebih tinggi, lalu pasien atau klien membahayakan umum atau membahayakan orang lain. Selanjutnya ada pasien atau klien memperoleh hak sosial, misal klaim asuransi, lalu secara jelas diberikan izin oleh pasien atau klien. Selanjutnya klien memberikan kesan bahwa ia mengizinkan, lalu untuk kepentingan hukum atau kepentingan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada pengecualian menurut peraturan undang-undang. Untuk profesi dokter dalam pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang pertama untuk kepentingan kesehatan pasien, lalu yang kedua ada memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, yang ketiga permintaan pasien sendiri, lalu yang terakhir berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yang ketiga untuk profesi advokat. Undang-undang advokat menyebut pengecualian kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ini berarti jika ada undang-undang yang secara khusus mewajibkan pembukaan rahasia, maka kewajiban itu harus dipatuhi. Contohnya adalah kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.